ketika dia sudah mulai balik ya. Jadi kita tahu bahwa ketika seseorang itu sampai kepada fase baliknya ya, maka disitulah fungsi reproduksinya sudah mulai berfungsi ya. Jadi ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu kan dimulai ketika dia mulai balik. Nah, ini berlangsung alami sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ketika itu muncul, maka untuk menghalalkan yang pertama yang sampai itu adalah sampainya kematangan fungsi reproduksinya. Jadi kalau misalnya laki-laki ya sudah mulai tumbuh jenggot ya, suaranya udah mulai berubah gitu ya. Wanita sudah mulai datang bulan ya, dan muncul tanda-tanda kedewasaannya. Nah, itu secara fisik. Nah, yang penting itu sebenarnya adalah sampainya adalah sampai secara pemikiran. Jadi dia balik secara pemikiran. Nah, ketika orang balik secara pemikiran itu, kalau di dalam ya itu sudah bisa dinikahkan. Kemudian dia itu sebenarnya sudah wajib untuk mencari nafkah. Nah, seperti itu. Nah, kalau pikiran-pikiran seperti ini itu muncul, maka orang akan menjadi dewasa. Termasuk wanita yang ketika pikiran tentang balik itu sudah masuk duluan sebelum balik secara usia itu nyampe, maka dia akan tahu ilmunya kan, misalnya. Anda juga dipraktisi sama anak Anda ya, Anda akan diurus nanti ketika Anda tua. Kenapa? Anda sendiri mulai membiasakan itu dari sekarang. Jadi memang perlu itu ya Ustaz ya. Betul. Jadi mama zaman dulu emang begitu, memang gak hidup zaman dulu kan, tidak. Jadi zaman dulu itu memang kalau anak gadis itu minimal dia bisa ngerti kerjaan, mencuci. Kekuatan di dalam Islam itu memang ini enaknya dalam Islam ya. Jadi yang namanya sesuatu yang mendatangkan pahala itu bukan cuman ibadah yang sifatnya mahdo. Jadi perbuatan-perbuatan di luar ibadah pun, aktivitas sehari-hari itu bisa mendatangkan pahala. Misalnya kalau diniatkan dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma ibadah, sabar dulu ya. Bukan cuma ibadah, bahkan itu bisa menjadi penghapus dosa. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa as-shalawatul khamsah, jadi sholat yang 5 waktu, kemudian al-jum'atu ilal jum'atin, sholat Jumat ke Jumat yang berikutnya, kemudian Ramadan ila Ramadan. Nabi bersabda mukaffiratun lima bainahunna, itu akan menghapuskan dosa di antara dua ibadah tersebut. Jadi innal hasana yuzibna sayyi'ah dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, untuk laki-laki ada yang menarik. Jadi Nabi bersabda bahwa jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah, tetapi ternyata bagi laki-laki itu ada dosa-dosanya laki-laki ini yang itu tidak bisa dihapus dengan amal-amal ibadah seperti tadi. Nah, cara menghapusnya itu kata Nabi adalah al-humumu fi tolabil ma'isyah. Jadi cara menghapusnya itu adalah dengan cara laki-laki itu bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, luar biasa kan? Jadi luar biasa. Itu jadi jatuhnya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya laki-lakinya itu memahami seperti ini, maka tidak akan terjadi yang seperti tadi Bang Juna sebutkan ya kan. Jadi laki-lakinya sampai menikah 4 kali malah tidak menafkahi keluarganya. Jadi kalau dia menyadari hadis ini, dia akan mencari nafkah habis-habisan ya. Kenapa? Karena dengan cara itulah dia akan menggugurkan dosa-dosanya. Dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan cara ibadah-ibadah seperti tadi. Nah, karena memang gini, single gaji 4 juta gitu kan. Menikah ya cukup lah 4 juta. Nah, ya kalau bisa nambah lagi, kerja keras lagi. Rezeki itu kan rumusannya bukan matematika. Nah, jadi rezeki itu bahwa setiap hamba Allah itu Allah berikan rezeki. Nah, yang nggak terduga banyak itu ya. Nah, kemudian dicontohkan ya bahwa ketika manusia itu ada di dalam kandungan, satu-satunya sumber rezeki yang Allah berikan itu kan melalui tali pusat. Iya. Ya kan, jadi ibunya makanannya kan dikirimkan oleh Allah melalui situ. Nah, ketika dia dilahirkan ke muka bumi ya, maka
bidan itu kan memotong gitu ya. Nah, putuslah sumber rezekinya satu. Tapi kemudian Allah ganti dua ya. Ibu dan ayahnya. Terus dia minum susu dari sumber ibunya kan, nah, seperti itu. Lalu kemudian ya semakin Kan dewasa. 2 satu lagi? Maka semakin Dua dia ya, dewasa, oke. nyambung nih lama nih nyambung. Maka semakin dia dewasa itu sumbernya akan semakin banyak, ya kan. Jadi kalau misalnya dia di dalam kandungan hanya sumber rezekinya dari tali pusat, kemudian dia lahir hanya dari air susu, makin besar itu kan dia sudah bisa minum selain ASI, bisa juga minum biskuit, susu formula dan lain sebagainya. Artinya semakin banyak pintu-pintu yang rezeki yang Allah berikan. Nah, seperti itu. Jadi fenomena manusia itu kan begitu ternyata. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki dari banyak pintu. Selama mau berusaha ya, apalagi si laki-laki ya, suami dan hal Ya, ini. balik lagi usahanya tadi yang mesti. Iya dong. Lucu juga ya Ustadz ya, unik. Kita lagi duduk gini, Iya. tas sore tiba-tiba ada yang bawain kita ayam penyet gitu. Iya. Rezeki itu. Oke. Gak perlu dicari, Tiba-tiba datang ada, aja. gitu. Iya. Ini karena kondisi lagi batuk aja, kalau enggak pasti ada saling ada yang yang nganter dingin. gitu ya, oh gitu. Iya, itu kan rezeki Ustadz ya, kita minta tiba-tiba hadir aja gitu. Oke, baiklah kita Kita lihat mau kasih tahu nih komentar ya ke dulu. teman-teman yang menonton, menyaksikan Live kali ini. Broadcasting kan. Kita live-nya nih di Facebook, kita juga jangan lupa nanti di subscribe juga, kita punya YouTube channel, kita punya Spotify juga, Instagram juga, dan juga kita punya TikTok yang kita akan live selalu di tiap hari Senin dan hari Rabu. Nah, Coba kita ini ada nggak tanggapan dari sahabat, Facebook? teman Facebook itu dari mana tuh? Dari Denny. Kalau bahas nih. Denny Denny Fabregas. Fabregas. Gimana kegiatan di asrama haji? Hari ini ada festival ini Ustadz, ada festival nasyid. Nah ini Denny ini keren Ustadz, penyanyi juga. Apa itu pertanyaan kalau bahas nikah? Seru nih Cela. Tahuannya ente ya, ente menikah muda ya. Bagus, nggak apa-apa, nanti kita hadir ya. Ada lagi komentarnya? Mana hilang. Oke. Lagi nggak ada? Belum ada lagi. Terus. Belum ada lagi. Ya, Oke. tolong ya dikasih nanti judulnya yang agak-agak bikin Kontroversial. kontroversi juga. Jangan hanya judulnya tapi judul itunya juga ya. Oke. Clickbait ya. Ini mungkin saya mau mengambil sisi yang kontranya nih Ustaz, Iya, terkait pernikahan dini atau mungkin pernikahan muda lah yang tadi kita bilang. Kalau dari pendapat yang tadi bahwa misalnya zaman dulu mulai dari Rasulullah, mulai dari banyak contoh pahlawan-pahlawan dan sebagainya, mungkin nenek dan nenek buyut kita udah melakukan itu, banyak yang menikah di usia muda. Tapi apakah realistis di zaman sekarang Ustaz? Melihat bahwa tadi dari segi moralnya mungkin udah berubah banyak, dari segi dari segi ibadahnya juga mungkin tidak kuat yang dulu gitu Ustaz. Apakah realistis untuk ada pernikahan dini di usia muda di zaman sekarang ini Ustaz, melihat kondisinya? Iya, sebenarnya kehidupan manusia itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama saja ya. Jadi yang berubah itu hanyalah sarana ya. Jadi dari dulu orang makan ya. Sekarang juga orang makan ya. Cuman apa yang dimakan itu saja yang bervariasi. Dari dulu orang itu yang menikah, sekarang juga orang menikah. Yeah. Cuman mungkin ya model pestanya dan lain sebagainya saja yang berubah. Artinya kebutuhan manusia itu sebenarnya sama saja. Jadi manusia itu butuh untuk kemudian menyalurkan namanya gorisatun nau'nya ya. Jadi naluri untuk melanjutkan keturunannya. Dan itu mulai muncul ketika dia sudah mulai balik ya. Jadi kita tahu bahwa ketika seseorang itu sampai kepada fase baliknya ya, maka disitulah fungsi reproduksinya sudah mulai berfungsi ya. Jadi ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu kan dimulai ketika dia mulai balik. Nah, ini berlangsung alami sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ketika itu muncul, maka untuk menghalalkan hasrat ini pintunya adalah pernikahan. Nah, kita sudah bahas di podcast ini juga ya beberapa waktu yang lalu bahwa sebenarnya yang namanya balik, kalau kita sekarang bahasanya dewasa ya. Dalam Islam itu kan balik itu artinya sampai.
Jadi kenapa orang dikatakan sampai itu filosofinya ada dua kan yang sampai. Yang pertama yang sampai itu adalah sampainya kematangan fungsi reproduksinya. Jadi kalau misalnya laki-laki ya sudah mulai tumbuh jenggot ya, suaranya udah mulai suara berubah gitu ya. Wanita sudah mulai datang bulan ya dan muncul tanda-tanda kedewasaannya. Nah, itu secara fisik. Nah, yang penting itu sebenarnya adalah sampainya adalah sampai secara pemikiran. Jadi dia balik secara pemikiran. Nah, ketika orang balik secara pemikiran itu, kalau di dalam Islam dia sudah tahu hukum-hukum menyangkut tentang halal haram, apa yang boleh dan tidak boleh. Dia sudah bisa bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu, jadi filosofinya dalam Islam, ketika dia sudah balik secara fisik, hendaknya sebelum itu sampai ya, maka dia sudah balik secara pemikiran tadi, secara ilmunya, secara mental tadi. Jadi dia itu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, misalnya begini ya, tiba-tiba malam dia mimpi basah. Dia sudah tahu tuh apa yang harus dilakukan, tahu juga apa konsekuensinya. Jadi ketika dia sudah balik, dia sudah tahu tuh hukum-hukum tentang orang yang sudah dewasa. Misalnya dia sudah wajib untuk sholat, ya, kemudian dia itu sudah bisa dinikahkan, kemudian dia itu sebenarnya sudah wajib untuk mencari nafkah. Nah, seperti, nah kalau pikiran-pikiran seperti ini itu muncul, maka orang akan menjadi dewasa. Termasuk wanita ya. Ketika pikiran tentang balik itu sudah masuk duluan sebelum balik secara usia itu nyampe, maka dia akan tahu ilmunya kan. Misalnya wanita itu kalau sudah datang bulan, maka dia harus sudah menutup auratnya secara sempurna. Tidak boleh lagi sembarangan keluar rumah. Lalu kemudian dia sudah mulai mempelajari ilmu-ilmu tentang menjadi seorang wanita. Ya, misalnya ilmu tentang aurat, ilmu tentang bagaimana kalau jadi ibu nih, ilmu tentang bagaimana kalau hukum-hukum tentang ibadah, ilmu tentang menyiapkan bagaimana kalau dia menjadi ibu rumah tangga. Nah, jadi dalam Islam itu wanita dipersiapkan menjadi ummun warabbatul bait, ya. Laki-laki itu dipersiapkan menjadi qawam, pemimpin. Nah, seperti ini. Kalau ini sama-sama difungsikan, maka yang muncul itu ada generasi yang hebat. Jadi dia mau menikah usia muda juga tidak masalah, karena dia sudah siap dengan baik secara tadi ya, fisik, mental dan ilmu. Secara pemikiran tadi ya. Nah, kalaupun dia menikah di usia sudah lewat 30-an tahun misalnya, tapi tidak punya ilmu ya, itu tadi yang hasilnya bisa sama-sama juga. Ibadah ya. Orientasi materi. Nah, seperti tadi contoh yang disebutkan oleh Banjuna, kawin cerai sampai 4 kali juga tidak ada juntrungnya kan, mungkin akan apa lagi, karena yang menjadi patokannya itu adalah materi tadi sama hawa nafsu. Nah, Audi, kamu udah mimpi basah? Udah dong Cegu. Alhamdulillah. Kamu harus berhati-hati. Terus kamu nunggu kapan lagi? Saya kayaknya nunggu Cegu dulu. Jangan. Kalau saya udah lewat fasenya itu. Kamu kan udah harus ya sudah memikirkan masa depan kamu. Kalau saya udah mikirkan masa buat saya aja. Ya udah gini, tentukan aja siapa calonnya, nanti saya tolong ya, dampingi. Dicarikan jodoh saya kalau begitu ya. Kan sudah tahu pribadi saya seperti apa, mau saya seperti apa, idealisme saya seperti apa. Sebenarnya mungkin sudah sering ketemu ya, tinggal keberanian mendatangi orang tuanya saja. Gitu ya. Enggak. Tunggu deh, tadi karena nyambung seperti yang disampaikan sama Audi. Masih relevan nggak sih aturan-aturan yang memang dalam Islam ya, perempuan kalau keluar rumah tanpa izin suami itu katanya itu berdosa atau tidak boleh atau dilarang, terus hal-hal lainnya lah seperti itu. Sebenarnya di dalam Islam itu aturannya sangat keren ya, sangat modern. Bentar lagi nyambung lagi. Termasuk larang perempuan bekerja boleh nggak gitu loh keluar rumah. Kalau jadi gini, kalau wanita itu mau menikah, yang menikahkan itu siapa? Jadi walinya. Ayahnya jadi ayahnya. Nah, itu ada filosofinya di dalam Islam. Jadi wanita itu ya, jadi sebelum dia balik semua itu kan menjadi tanggung jawab ayahnya. Jadi ayahnya yang wajib menafkahi, kemudian mendidik, termasuk ayah itu menjadi dalam Al-Quran kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi laki-laki itu menjadi benteng yang akan melindungi diri maupun keluarganya dari api neraka. Nah gitu, itu filosofinya laki-laki tuh Pak. Jadi tugas terberat laki-laki itu adalah menjaga istri, anak-anaknya termasuk dirinya sendiri dari api neraka. Nah oleh karena itu ketika anak perempuannya ini sudah
balik dewasa lalu akan menikah, tanggung jawab ayah tadi ini yang demikian besar itu ya, menafkahi, menjaga dari api neraka dan lain sebagainya, itu akan dipindahkan kepada seorang laki-laki. Nah, maka laki-laki ini kemudian berakad tuh dengan bapaknya, menikahkan. Nah, ketika dinikahkan berarti dipindahkanlah tanggung jawabnya dari ayah sebelumnya. Yaitu apa? Ketika wanita sudah menikah dengan laki-laki, yang tadi ayahnya yang kemudian wajib ditaati, ayahnya yang menafkahi, ayahnya yang kemudian harus dia ikuti, dilarang ini dilarang itu, pindah ke suaminya. Nah, si istri pun harus ikut juga seperti Ya, gimana betul. ayah yang Maka, melarang jangan keluar rumah gitu, jangan keluar rumah. Iya, gitu, maka ayah itu sebenarnya pertimbangan pertama itu kan harus lihat agamanya dulu kan, agama calon mantunya nih, karena dia akan menjadi benteng yang akan melindungi anaknya nih dari api neraka. Baru kemudian ya kualifikasi yang lain secara finansial dan lain sebagainya. Harus S1. Ya. Misalnya S3. Mobil sedannya, mobil Alphardnya. Yang penting punya kepribadian gitu ya. Semuanya pribadi ya. Aduh, luar biasa, Oke. luar biasa. Ini mau lagi-lagi saya mencoba untuk ngambil dari sisi yang kontranya lagi Ya, nih, Ustaz. silakan, Coba ini silakan. kita kulik lebih dalam lagi. Ya. Banyak juga yang bilang tadi mungkin pendapat bahwa oh ini untuk menghindari zina misalnya, Ya. atau misalnya untuk menghindari bahaya-bahaya. Pernikahan muda tadi ya. Iya pernikahan betul tadi sih. ya. Untuk menghindari bahaya-bahaya sosial misalnya kenakalan remaja dan Iya. sebagainya. Iya. Tapi banyak juga yang bilang apakah hanya ini solusinya? Apakah misalnya harus menikah muda? Apakah hanya pernikahan dini ini solusi dari bahaya sosial yang banyak tadi yang memang kita hadapi sekarang? Iya. Di dalam Islam itu kan sebenarnya ketika hasrat seksualnya muncul ya, itu ada solusinya bagi laki-laki ya. Yang pertama kan Puasa. ya gitu. Jadi dia disuruh godlul basor ya, jadi menundukkan pandangan. Nah, lalu kemudian dia berpuasa. Jadi kalau kita baca dalam kitab fikih ya, hukum asal menikah itu kan an-nikahus sunnati. Jadi menikah itu hukum asalnya sebenarnya sunnah. Jadi tidak wajib. Nah, tapi nanti itu hukum asal ini itu bisa berubah, baik menjadi wajib bahkan menjadi haram ya kan. Jadi wajib itu kalau ketika seorang laki-laki itu sudah mampu secara finansial, lalu kemudian mampu secara agama dan finansial, lalu kemudian kalau dia tidak menikah dia bisa jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Atau sebaliknya bisa menjadi haram juga kalau kemudian sejak awal niat nikahnya itu mau menyakiti wanita, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apakah cuman ini saja solusinya, sebenarnya tidak ya. Jadi kalau misalnya si laki-laki itu bisa menahan hawa nafsunya dengan cara berpuasa, dia itu masih cukup sampai kepada hukum sunnah saja. Nah, tapi kalau misalnya dengan menikah itu dia ingin menjaga agama, menjaga keturunan, ingin cepat menyalurkan hawa nafsunya, itu lebih bagus lagi ya, seperti itu. Dan ini menurut saya harus disupport oleh orang tuanya. Jadi ketika dulu pertama kali di tahun 90-an itu 80-an sudah mulai banyak yang melakukan pernikahan dini, malah para orang tua itu diminta untuk mensupport ya. Jadi kalau misalnya anak mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu katakanlah selama kuliah dia diberikan uang kos itu dipakai untuk hidup sendirilah. Nah itu kan bisa digabungkan dengan istrinya untuk kemudian dia menikah. Kalau misalnya itu akan menghantarkan kepada perzinahan ya. Jadi itu menjadi jalan sebenarnya supaya kemudian tidak terjadi perzinahan di kalangan remaja gitu. Walaupun di pikiran para remaja juga ya mikirnya gini, ya selesai dulu kuliah. Nah itu lebih bagus ya, bukan lebih bagus ya, maksudnya itu pilihan. Ya. Pilihan. Tapi tetap pacaran juga ini mereka gitu loh. Nah itu kebimbangan juga ya. Kamar Satu juga sisi gitu loh. melakukan yang haram tapi mau menunggu kuliah. Audi, kebayang nggak kamu pacaran? Udah manggilnya Umi sama Abi. Umi Abi, ayah bunda. Ayah bunda. Ya banyak terjadi itu di masyarakat. Iya. Nah, ini sebenarnya tadi balik ke awal lagi fenomena apa sih? Apakah ini gitu loh? Apa ini memang mendekati akhir zaman? Ya. Gimana Ustaz? Menanggapi hal ini? Ya ini sebenarnya kan dampak dari sistem sekularisme yang ada di negara kita. Jadi negara kita diakui atau tidak, ini sistemnya sekuler. Apa tuh sekuler? Memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kita itu tidak mau bicara-bicara agama dalam pengaturan kehidupan. Jadi ketika misalnya sudah muncul banyak sekali persoalan, lalu ada orang bicara tentang agama, banyak yang menolaknya. Padahal kan agama itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan. Nah, jadi mau tidak mau kita harus jujur, banyaknya
anak sekolah yang hamil di luar nikah, banyaknya kemudian kasus perzinahan, kemudian tawuran dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan pendekatan agama. Yang penting pemerintah itu mau melaksanakan itu. Seperti itu. Sayang sekali ya, kita majoriti penduduk di Indonesia ini Muslim ya. Kurang lebih hampir berapa persen sekarang. Nah, tapi ya itu tadi landasan hukum dan aturan yang dibuat itu bukan Islam, campur-campur jadi ya nggak jelas. Padahal tadi udah bilang kan, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi gak usah khawatir lah semuanya gitu kan, baik yang nggak Islam maupun yang Islam ya, karena pasti akan tujuannya baik. Iya. Ya, nah, intinya sebenarnya kalau sudah terjadi bencana itu akan menimpa semua kan. Iya betul. Atau gimana ini kita seru-serukan supaya ini hukum Indonesia adalah agama Islam. Mungkin itu masih panjang. Banyak yang berontak nanti. Tapi nggak juga sih, kemarin ada yang bersyukur loh kenapa di Indonesia itu majority penduduknya Islam. Karena kalau misalnya enggak, pasti legalitas pernikahan sejenis sudah dilakukan di Indonesia. Ya, sekarang masih banyak yang menentang. Gereja-gereja di luar itu kan udah banyak mulai kan menikahkan. Itu kemarin pendeta juga tuh yang bilang itu. Sempat jadi viral juga. Viral, ya betul. Di Indonesia alhamdulillah tuh karena apa, Islam paling banyak. Jadi itu sampai bisa dicegah lah. Kalau enggak banyak hal-hal yang lainnya nanti yang bikin kaget-kaget gitu loh. Karena apa, hukumnya enggak berjalan sesuai dengan yang memang sebenarnya. Ya. Ini Ustadz, kita tadi juga menyiapkan kemarin ramainya berita ini, kemudian ada satu aktivis perempuan yang menyampaikan pendapatnya. Mungkin kita bisa lihat pandangan Ustadz terhadap pendapat yang disampaikan oleh ini. Siapakah ini? Kalis Mardiasih, nggak kenal. Nah, ini aktivis yang memang banyak yang menyuarakan tentang perempuan, keluarga, pernikahan dan segala macam. Ini opininya adalah ini salah satu dari panjang yang dia sampaikan. Untuk membenarkan perkawinan usia anak di tahun 2024 sampai perlu bawa riwayat yang berasal dari abad ke-6 tahun 1800-an dan 1921. Abad ke-6 kondisi sosiologis masyarakat Arab saat itu masih membunuhi bayi perempuan. Anak perempuan jadi korban perbudakan seksual dan hadiah tawanan perang. Menyelamatkan kemanusiaan perempuan dengan menikah dan memberikan hak yang pantas dalam pernikahan pada abad tersebut melalui pencapaian revolusioner. Nah, ini gimana Ustadz menurut pandangan Ustadz terhadap opini ini nih? Yang pertama bahwa menikah di usia dini itu secara hukum agama sah. Itu dulu ya. Ya, itu dulu sih. Itu dulu halal. Yang sudah kita bahas dari awal tadi ya. Yang pertama ya. Jadi itu jadi kita kembalikan ke hukum dulu yang pertama. Kemudian Islam juga sudah menetapkan bahwa hukum asal menikah itu adalah sunnah. Nah, jadi wajib itu kalau kemudian laki-laki itu sudah sampai taraf kalau dia yang pertama dia sudah mampu ya secara agama, ilmu, lalu kemudian secara finansial, lalu kemudian kalau tidak menikah dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Itu baru kemudian dia jatuh ke wajib. Sebaliknya haram seperti tadi kita sudah bahas. Nah, itu dulu kita dudukkan dulu seperti itu. Nah, kemudian dalam pandangan Islam ketika sudah didudukkan seperti ini, menurut saya kontroversi seperti ini sudah bisa selesai kan, ada jawabannya. Nah, kemudian untuk munculnya banyak perzinahan, maka sebenarnya disitulah pemerintah itu harus menetapkan aturan seperti tadi disebutkan. Tadi kita bahas juga. Jadi sudah mulailah pemerintah itu menata pintu-pintu yang mendatangkan terjadinya perzinahan, ya, mulai dari cara berpakaiannya, kemudian mulai kepada budaya di masyarakat, terutama anak muda, bagaimana kemudian tontonan, ya, kemudian sampai kepada pergaulan, ya, seperti itu. Jadi kita ini kan boleh dikata di jalan itu sangat gampang kita lihat anak sekolah itu yang bukan mahram itu boncengan dengan gaya yang luar biasa kan, seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa melarangnya, bahkan gurunya pun juga tidak bisa melarangnya. Kabul sekarang. Seperti itu. Cuma bisa menghimbau bahkan gitu seperti ya. itu. Nah, ini menurut saya juga harus ditata ya, harus ditata sehingga yang selalu menjadi bahan istilah itu sasaran tembak itu yang halal seperti ini, tetapi yang malah yang seperti ini tidak ditata. Jadi kalau kita bisa dudukkan seperti ini, menurut saya persoalan itu akan selesai. Jadi aktivis perempuan itu juga harus melihat seperti ini. Jadi bagaimana kehidupan remaja terutama itu ditata dengan baik, ya, sehingga ini kan istilahnya itu tidak akan ada asap tanpa adanya api.
Nah, iya, betul. Ya. Jadi kita benahi dulu supaya tidak muncul apinya. Nah, dari pergaulan bebas tadi dan menata kembali sistem pergaulan di masyarakat. Nah, seperti itu. Iya. Ustadz, mungkin ini tadi kita sudah bahas bahwa pemerintah harus mengatur justru yang selama ini kurang diatur gitu ya. Tapi betul. Mungkin kalau kita bahasnya sekarang dari segi pencegahan, Ustadz, yang ditakutkan kan sebetulnya adalah dari pernikahan dini ini takutnya pernikahannya tidak berjalan lama, banyak masalah tadi dari persiapan yang kurang matang secara mental dan pikiran gitu. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan mungkin sebagai masyarakat atau sebagai keluarga, atau mungkin ada peran yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghindari banyaknya perceraian misalnya, atau kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, apa yang bisa dilakukan, Ustaz? Ya, jadi memang dalam Islam itu kan sebelum seorang laki-laki perempuan menikah itu hendaknya dipersiapkan ya. Jadi kalau saya membaca di sebuah berita bahwa di negara-negara maju itu sebelum pasangan laki-laki dan perempuan itu melakukan konseling ya kan, konseling. Bahkan ada kayak kelas-kelas gitu ya. Ya, ada kelas pranikah ya, kelas pranikah. Jadi ketika mereka sudah memahami hak dan kewajiban, mereka akan lebih dewasa dalam mempersiapkan pernikahan dan tahu apa batasannya. Jadi dia istilahnya itu berpikir lebih panjang sebelum mengambil keputusan. Jadi ini yang menurut saya itu seringkali menjadi pikiran pendek kan di kalangan, mohon maaf ya, para artis yang kawin cerai tanpa berpikir lebih panjang. Jadi itu yang menurut saya yang perlu dibenahi ya, seperti itu. Selain tentu saja, jadi orang kenapa sih bercerai itu kan banyak faktor ya, mulai dari persoalan ekonomi, ada juga yang secara ekonomi bercukupan, ternyata faktor kurangnya pengetahuan ya. Jadi terlalu gampang ya. Jadi ketika seseorang itu sebelum menikah itu kan dipahamkan dulu, misalnya secara agama itu tidak boleh gampang sekali mengatakan cerai-cerai bagi suami ya kan, seperti itu. Termasuk istri juga tidak boleh terlalu gampang meminta cerai. Jadi ketika dia sudah paham hukumnya, lalu kemudian paham bagaimana secara psikologis, secara ilmu, maka dia akan lebih banyak bersabar ya dalam pernikahan itu, lalu kemudian menganggap ini sebagai ibadah. Nah, seperti itu. Ustaz mau nanya, memang harus wajib suami ngasih 100% gajinya kepada istri? Jadi kewajiban suami itu adalah memberi nafkah. Nah itu ya. Jadi kalau gaji-gaji memang wajib istri, gajimu mana nih? Kau cuma segini kurang. Aku tuh gajimu sekian. Dalam apa itu kan dia harus memberikan sesuatu yang ma'ruf. Nah, apa yang ma'ruf itu? Yang pertama kan dari sisi makanan, kemudian termasuk pakaian, sandang pangan, ya seperti sandang pangan dan juga tempat tinggal ya seperti itu. Nah, berapa standarnya? Itu adalah standar ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang layak menurut kalau di dalam kitab fikih itu disebutkan secara urf. Jadi apa kebiasaan di masyarakat tempat dia tinggal yang standar. Jadi kalau secara tempat tinggal, pakaian dan makanan yang standar di tempat itu, nah itulah yang disebut dengan yang ma'ruf. Kalau gaji tadi gimana? Gaji tadi? Gaji itu kan relatif. Berarti nggak ada aturan pastinya, tapi yang penting memenuhi nafkah tadi. Ya, istilahnya itu ma'ruf. Ma'ruf itu adalah standarnya urf. Urf itu adalah kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Atau bisa juga nih mulai dihimbau ini kepada mama zaman sekarang, mama zaman now dia. Kembalilah ke masa-masa zaman lampau, zaman mama masa lampau. Memang untuk mempersiapkan anak gadis itu untuk supaya menikah tuh, mama zaman lampau itu memang udah memberikan latihan-latihan. Minimal bisa masak, bisa bikin kue, nyapu segala macam. Jadi anak-anak Anda itu sekarang ini harus dipersiapkannya ya seperti itu. Apalagi zamannya nanti akan berbeda lagi ya. Jangan semua serba instan, semua praktis, semua apa. Jadi ya nanti Anda juga dipraktisi sama anak Anda ya. Anda akan diurus nanti ketika Anda tua. Kenapa? Anda sendiri mulai membiasakan itu dari sekarang. Jadi memang perlu itu ya Ustaz ya. Betul. Jadi mama zaman dulu emang begitu, memang nggak hidup zaman dulu kan, enggak. Jadi zaman dulu itu memang kalau anak gadisnya itu minimal dia bisa ngerti kerjaan, mencuci, ngurus adiknya kalau ada adiknya gitu. Jadi berbagi tugas, sehingga mama zaman dulu pasti tahu, ini anak kan bakal nikah. Ya, nikah pasti mandiri. Nah, itu tadi. Persiapkan sedini mungkin. Iya. Bukan mempersiapkan dengan keilmuan hal-hal yang sifatnya duniawi tapi tidak dengan pegangan ilmu tadi itu. Iya. Karena memang tadi nggak ada ya belajar tentang ibu rumah tangga, nggak ada di sekolah itu. Nah ya mungkin itu mulai harus ada digalakan juga ya Ustaz. Nah itu, ayo kita galakan, kita kan bukan ibu rumah tangganya. Sudah disebutkan bahwa fungsi istri itu adalah ummun wa rabbatul bait. Jadi dia menjadi ibu dan pengatur rumah tangga.
Jadi kalau dia menjadi ibu itu dia artinya melahirkan, mendidik, mengatur rumah tangga, berarti dia akan menjadi manajer. Artinya apa? Ibu itu akan menjadi madrasatul ula, menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Maka memang perempuan itu harus pintar. Karena dia akan menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Untuk mendidik anak itu kan butuh berbagai macam ilmu kan, mulai dari ilmu yang diajarkan sendiri, termasuk bagaimana mendekati anak kan, bahasanya secara psikologis, bagaimana kemudian pola pengajaran supaya kemudian anak itu nyaman untuk menerima pembelajaran dari orang tuanya. Dan perlu dipahami bahwa keseluruhan kehidupan rumah tangga sendiri itu adalah pembelajaran bagi anaknya kan. Contoh ya. Belajar itu ada dengan cara mencontoh. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin obrolan kita di kesempatan berikutnya. Pokoknya bisa tentang pernikahan ini luar biasa lah. Iya, Apalagi masih misalnya panjang sekarang para suami tahu istrinya bekerja, Anda beruntung loh. Support yang harusnya itu menjadi tanggung jawab Anda, tapi bagi dua. Tapi resikonya tadi Ustaz ya, Anda tanggung semua dosa-dosa yang dilakukan istri Anda di luar pengetahuan Anda ketika istri Anda bekerja. Apakah dia bersama teman-teman prianya di kantornya lagi bagaimana? Anda yang menanggung resiko itu ya. Oke, ini kita sudah mungkin sampai di sudah di ternyata waktu sudah yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan kita. Tapi di sini aja. Iya. Belum lah kalau misalkan dunia dan di akhirat ya, Ustaz, di acara ini. Karena kita masih butuh ilmu wawasan dari Ustaz. Iya. Yang tapi mungkin Ustaz harus siap selalu kalau diundang ke akhirat. Betul. Bisa mungkin sampaikan closing statement dari semua tadi yang kita bahas secara keseluruhannya tentang pernikahan dini. Ini ada yang mau disampaikan Ustaz, mungkin boleh silakan menghadap ke kamera. Oke, baik. Jadi untuk posisi yang ada sekarang menyangkut tentang pernikahan dini, yang pertama ketika terpenuhi rukun dan syarat pernikahan itu sah ya. Jadi itu menurut saya sih tidak perlu diributkan ya, karena secara agama itu sudah sah. Nah, kemudian menyangkut tentang bagaimana mereka itu mempersiapkan selanjutnya, yang pertama kita berikan dukungan. Jadi didoakan, termasuk tentu saja dukungan dari kedua orang tuanya. Menyangkut apa? Kalau misalnya secara usia mungkin belum terlalu matang, maka perlu lebih banyak bantuan kan, seperti itu. Kalau mungkin secara finansial ya belum siap, mungkin juga bisa dibantu oleh kedua orang tuanya. Dan ini menjadi jauh lebih bagus apalagi kalau kemudian niatnya dalam rangka untuk menjaga diri, menjaga agama, menjaga kehormatan, dan itu jauh lebih bagus ketimbang apa yang dilakukan oleh seusia mereka yang kemudian banyak berzina. Nah, seperti itu. Jadi tinggallah menurut kami para aktivis dan lain sebagainya lebih bagus meributkan banyaknya kasus-kasus perzinahan, kemudian banyaknya izin ingin menikah di kalangan remaja yang karena sudah mohon maaf hamil duluan. Nah, ini lebih bagus itu yang menjadi PR, bagaimana cara membenahinya lalu supaya kemudian tidak menjadi masalah di masyarakat. Ini seperti itu. Oke, itu dia tadi closing statement dari Ustaz. Kalau Cik, gue mungkin ada yang mau disampaikan? Apa ya? Tunggu dulu. Tadi berarti secara agama tadi sah. Berarti secara negara berarti mereka belum punya buku nikah dong. Belum. Gak bisa foto-foto berdua gini yang pakai buku nikah itu ya, yang warna merah sama warna hijau itu. Zaman sekarang itu ya. Enggak, berarti mereka gak ada sesi foto itu ya? Belum. Oh, karena masih di bawah umur belum bisa. Oleh pemerintahan. Ya, berarti nanti setelah lihat umurnya 21 boleh mereka urus itu. Iya, betul. Boleh ya, boleh. 19 tahun, Cik, 19 tahun. 19 tahun ya. 19 tahun. Nunggu lagi ya. Iya, masih 2-3 tahun lagi. Berapa tahun lagi dia sekarang? Usahakan 2-3 tahun lagi, Cik. Dia sekarang ya. Kita doakan nih. Amin. Ya, tapi kita belum iklan ternyata. Oh iya. Kita lupa iklan lagi. Kita boleh iklan dulu. Yang selalu support kita ya. Oma kesal barangmu tak kunjung datang. Atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliranmu. Kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Ya, informasi lebih lanjut mengenai Mitra Logistik bisa dibuka di www.mitralogistik.co.id. Ya. Dan kita juga membuka ya buat nanti yang mau
hadir ke podcast ini, hadir podcast juga, bawa makanan, pengen di sondi dipromosikan, boleh. Bisa langsung hubungi di sosial media kita juga. Ya tadi yang udah kita sebutkan ya, di Spotify. Tapi kayaknya tadi ada tulisan berjalan tapi Spotify nggak ada tuh ya, tolong ya. Iya. Nah, di Facebook, Instagram, terus TikTok ada TikTok dan juga YouTube channel. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow ya. Oke. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan menjadi renungan ya. Menambah wawasan serta pengalaman lah ya untuk berhati-hati dan berperilaku dengan baik sesuai dengan perintah agama ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Ustaz sudah hadir. Boleh kita pantun ya, Gus? Pantun. Oke. Sila. Kalau ada pisang setandan, bolehlah satu saya dibagi. Kalau ada banyak kesempatan, bolehlah kita sambung kembali. Nah, jika Tuhan Anda beli kemiri ya, di gongseng lama di atas kuali, kami segenap kru Naira mohon undur diri. Salam hangat sampai berjumpa lagi. Saya Audi dan saya Juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.